adalah organisasi asosiasi pengusaha atau pengguna jasa security ya. Artinya yang menggunakan tenaga badan usaha jasa pengamanan atau badan usaha keamanan informasi ini semua tergabung di sini dan anggotanya sudah hampir 110 perusahaan. Visinya sama dengan teman-teman penggiat K3 ya, bagaimana mengintegrasikan keamanan dengan K3 itu masif, terus bonding, dan mewujudkan produktivitas dan mengurangi segala risiko yang akan merugikan kesinambungan bisnis. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi ya, ini juga kaitannya dengan konstruksi sangat erat karena konstruksi itu sekali aja risiko keamanan terjadi gitu ya, nggak usah deh kejadian gitu ya, ancaman yang berupa hoax aja itu bisa mengganggu kelangsungan proyek ya. Contohnya saja ketika ada proyek elevated yang di bawahnya adalah traffic aktif, begitu ada risiko ancaman bom dan sebagainya, pada kejadian tersebut sampai betul-betul dinetralisir, semua panik dan relatif pengguna jalan yang lainnya pun takut gitu ya untuk melintas pada area tersebut. Dan kami di Apjasi beserta asosiasi K3 yang lainnya juga sinergis untuk memperkuat dan mengembangkan organisasi, terutama untuk bisa menyebarkan semangat kesisteman manajemen pengamanan dan keamanan baik fisik maupun cyber security-nya ya ke seluruh Indonesia. Lalu pengembangan sistem manajemen pengamanan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2019 atau ISO-nya yang kaitannya dengan cyber security yaitu ISO 27001, termasuk peningkatan kapabilitas SDM dan implementasinya ya. Kemudian tentu membangun kerjasama nasional dan regional dengan beberapa sektoral pemangku kepentingan termasuk Mas Denny ya, Mas Kecik Denny ini sebagai pendobrak training center ya, ini juga penting kita gandeng karena media ini followersnya udah jutaan nih, bahkan puluhan juta kalau nggak salah ya. Nanti mohon dikoreksi kalau saya salah Mas Arif ya. Kemudian mengembangkan hubungan pengamanan industrial yang harmonis dan produktif, tentunya untuk menunjang aspek keamanan itu sendiri ya. Ya, ini milestone-nya Asosiasi Pengguna Jasa Security sendiri saat ini sudah melakukan kerjasama dengan Sigap Center ya, Security Center di Cilengsi miliknya Astra Group, dan di 2025 ini akan dikembangkan menjadi Beyond Security Training Center. Jadi harapannya ya security dan K3 juga bisa kita wujudkan. Salah satunya coba nanti kami akan kolaborasi juga jika memungkinkan ya dengan Pak Denny nih selaku pemiliknya media untuk bisa kolaborasi dengan Apjasi atau Sigap Training Center yang ada di Cilengsi miliknya Astra ya. Karena kalau bicara Astra itu kan sangat besar ya, ada 280 company dan karyawannya juga ratusan ribu. Ini potensial untuk kita kembangkan kompetensi dan kapabilitasnya. Sehingga di 2026 asosiasi sudah bisa berkontribusi nyata dan efektif untuk kemajuan keamanan dan pengamanan di semua sektor, khususnya di sektor industri konstruksi dan yang terkait ya. Kami memahami bahwa sesuai dengan slide ini tidak ada perusahaan yang kebal kecelakaan atau keamanan ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah menunda atau memperlambat terjadinya hal tersebut sampai betul-betul selesai kegiatan tidak terjadi. Atau kalaupun terjadi dengan strategi mitigasi risiko dan manajemen K3LMP ya, keselamatan kesehatan kerja mutu lingkungan dan pengamanan atau KIHSSE, bisa diperlambat terjadinya atau meminimalisir risiko sekecil mungkin lah. Karena kita tahu bahwa risiko tersebut bisa terjadi di semua sektor ya. Seperti di gambar itu di pembangkit, kemudian di pertambangan, di transportasi, di konstruksi apalagi yang statistiknya terbesar. Bahkan sekarang Pak Denny yang menarik adalah di sektor-sektor yang kadang tidak terbayangkan sebelumnya, misalnya sektor hiburan, tempat karaoke misalnya gitu ya. Kayak terakhir di Glodok gitu,
lalu tempat perbelanjaan, bahkan pesantren gitu ya, lembaga pendidikan pun resiko selalu bisa terjadi di mana saja. Nah, ini contoh-contohnya nih, beberapa resiko kebencanaan atau ancaman bom itu tidak terjadi aja ribut gitu loh. Dan bahkan kalau tidak bisa dikelirkan betul-betul aman, pengunjung maupun pengguna tempat atau pelaksana proyek atau lingkungan yang terdampak dan lain sebagainya itu takut gitu ya. Apalagi investor. Makanya ancaman bom kalau di bandara itu sanksinya pidana gitu ya. Berbohong atau bercanda tentang bom itu pidana karena resikonya bukan sekedar satu maskapai dengan nomor penerbangan itu saja, tapi bahkan seluruh airport di negara tersebut digeneralisir bahwa tingkat ketidakamanan atau ancamannya gitu loh. Dan di proyek sendiri juga sangat erat kaitannya dengan risiko huru hara maupun socio engineering impact ya, karena kita tahu proyek konstruksi itu dari mulai pematangan lahan, pembebasan lahan itu erat kaitannya dengan gesekan sosial. Maka salah satu unsur penting untuk kelancaran proyek konstruksi termasuk keberlanjutannya adalah memastikan resiko demonstrasi, sosio impact, kemudian huru hara dan sebagainya bisa terminimalisir dan terkendali. Kaitannya itu maka biasanya dari awal tim proyek sudah membentuk tim yang memitigasi mulai dari penyuluhan, sosialisasi, menggandeng masyarakat sekitar, ekosistem sosial sekitar untuk bahu-membahu mensukseskan proyek tersebut ya. Karena kalau tidak dikasih pemahaman yang konkret gitu, maka pandangan negatif akan selalu ada gitu. Contohnya ya, ini contoh sederhana. Ketika kita membangun jalan tol, pembebasan lahan, maka yang terbayangkan di masyarakat adalah polusi, kemudian pencemaran lingkungan, longsor, banjir, dan sebagainya. Itu betul memang risiko itu bisa terjadi. Tetapi dengan sosialisasi bahwa kita punya mitigasi, punya planning, punya metode kerja, dan kalau masyarakat mendukung dan proyek bisa lancar sampai selesai, maka benefitnya itu nggak berhenti-berhenti gitu loh. Contoh ya, lahan masyarakat atau rumah masyarakat sekitar sejak mulai proyek itu di groundbreaking terpakai, misalnya untuk kontrakan pekerja, mes, kos-kosan, ekonomi juga mengalir, hanya sekedar menjual minuman, makanan, dan sebagainya untuk mencukupi kebutuhan pekerja proyek gitu ya. Bahkan yang tidak kalah penting yang nilainya unlimited menurut kami adalah dampak turunan dari adanya tol. NJOP aset mereka akan naik berkali lipat gitu loh ketika tol itu terbangun ya. Terus konektivitas kemana-mana jadi dekat. Mungkin setelah itu mau usaha apapun akan terdukung gitu ya, karena tahu sendiri kan ekosistem sekitar tol sangat potensial untuk kegiatan pengembangan usaha apapun. Jadi kalau kita tepat melakukan sosialisasinya di awal, maka impact negatif atau pandangan negatif bisa kita balikin gitu ya, bisa kita balik menjadi pandangan positif sehingga tidak terjadi signifikan seperti gambar-gambar yang ada di layar ini. Karena kalau terjadi huru hara tidak tertreatment, proyek bisa mangkrak, investor bisa lari gitu ya, dan lain-lain lah. Dampaknya itu sampai dengan risiko kebangkrutan bagi kontraktornya gitu kan. Karena sudah nanam modal, sudah membeli ini, menyewa ini, harus berhenti dan sebagainya. Kemudian risiko yang lainnya ini ya, akibat ancaman climate change, kemudian global isu seperti konflik-konflik perang dagang, pandemi COVID, terus pandemi yang lain-lainnya yang mungkin bisa terjadi kapan saja. Itu juga harus bisa ditreatment dengan jelas. Makanya kebaikan penanganan SMK 3 LMP yang kita lakukan pada saat pandemi COVID itu sebaiknya tetap dilakukan untuk mengantisipasi ketahanan perusahaan atau proyek dalam menghadapi segala ancaman dan bencana ya. Supaya apa resiliensi dan juga keberlangsungannya terjaga. Nah, ini juga tidak kalah penting ya bahwa kita juga tidak mau upaya atau kegiatan proyek di sekitar kita gagal gitu ya. Karena tidak sedikit di sekitar sana, di luar sana banyak negara, bahkan bicara negara pun akibat keamanan itu bisa bangkrut gitu loh. Lebanon, Venezuela, Yunani, Ekuador, Zimbabwe gitu ya. Itu awalnya hanya masalah
isu sosial gitu ya, apakah itu fitnah atau adu domba atau konflik-konflik keagamaan, SARA dan sebagainya ya, ketidakadilan ekonomi atau proyek yang tidak merata misalnya, atau kegiatan eksplorasi proyek yang hanya terbayangkan negatifnya gitu, itu lambat laun kalau tidak ditreatment tidak hanya resiko keberlangsungan proyek tapi keberlangsungan negara pun terancam gitu. Ya kita udah pernah ya waktu zaman itu ya, waktu zaman itu kan demo besar-besaran, kalau tidak ada treatment yang bagus juga gesekan itu akan menjadi ancaman tersendiri. Jangankan proyek, negara pun akan berisiko terhadap itu. Jadi lebih masif lah risiko keamanan itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan lupa bahwa dampak ekonomi global juga berdampak kepada kita di Indonesia, khususnya yang kaitannya dengan kelancaran proyek, kelancaran investasi, keberlangsungan usaha, dan competitiveness ya. Jadi salah satu cara untuk memastikan resesi global itu kecil dampaknya terhadap kita ya persatuan dan kesatuan, tidak tidak apa namanya terganggu akibat isu. Kemudian masyarakat selalu berpikir positif, komunikasi gitu ya, koordinasi, kemudian terlibat, gotong royong dan sebagainya. Karena bicara resesi global ini akan terus ada ya. Entah itu isunya dari Laut Cina Selatan, akibat Presiden Amerika habis dilantik nih beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian isu-isu strategis yang lainnya lah. Jadi ini juga harus diantisipasi dengan dukungan seluruh stakeholder terhadap proyek nih, terhadap konstruksi itu sendiri. Nah, berikutnya adalah ancaman-ancaman yang mungkin timbul karena radikalisasi ya. Proyek itu relatif ada di setiap daerah yang rawan radikalisasi maupun yang tidak rawan. Dan tidak menutup kemungkinan nih, kalau kita tidak seleksi dengan efektif, pekerja ataupun anak buah mandor ataupun stakeholder yang terlibat di proyek kaitannya dengan radikalisasi dan sebagainya itu bisa menjadi toksik ya, bisa menjadi toksik. Jadi jangan sampai kita nggak aware terhadap pekerja yang melakukan perkumpulan-perkumpulan ketika tidak bekerja atau ketika di tempat ibadah atau ketika apapun lah. Tujuannya tidak untuk mencurigai, tapi sama-sama mawas diri dan waspada ya. Karena toksik itu bisa menyebar secara cepat dan juga mempengaruhi kelancaran proyek. Bahkan nih kalau itu tidak bisa dikendalikan dengan baik, relatif akan mengancam proyek itu sendiri ya. Keamanan pekerja lain, keselamatan pekerja lain, bahkan ancaman-ancaman radikalisme atau sejenisnya itu juga bisa tumbuh besar mulai dari tingkat proyek. Ini juga harus diantisipasi. Dari mulai karakter itu cara berpakaian, cara berpenampilan gitu ya, dan lain-lain lah. Ini memang harus kita amati, makanya kompleks, organisasi proyek itu kompleks. Sampai harus mengamati gerak-gerik atau mewaspadai risiko radikalisasi sekecil apapun gitu ya. Nah, bicara K3 sendiri, kalau tidak bisa dimanajemeni dengan baik, maka akan menimbulkan keamanan yang rusak juga gitu ya. Contohnya kalau yang paling signifikan itu pembangunan gedung yang perimeter dengan tetangga sekitar sebelah menyebelahnya itu sangat sempit gitu. Jadi kalau nggak usah teman-teman bayanginnya nggak usah kejadian besar deh, kerikil jatuh aja, kerikil jatuh aja dari lantai 11 gitu. Kebetulan kena tetangga sebelah ya, bocor atau bolong gentengnya. Kalau tidak ada komunikasi yang efektif itu bisa ancam mengancam, bisa apalagi kalau tetangga tersebut misalnya salah satu petinggi anggota organisasi masyarakat tertentu gitu ya, ancam mengancam, sabotase, blokade, bahkan mempengaruhi kenyamanan orang bekerja gitu ya, menutup proyek, sampai kalau berujung sara kan sampai bakar membakar dan sebagainya. Jadi jangan sampai sepelein masalah K3 karena K3 itu bisa berefek pada keamanan sosial juga gitu loh. Contohnya yang sederhana yang tadi disampaikan, kerikil kecil aja jatuh kena tetangga sebelahnya pimpinan organisasi tertentu yang masanya banyak, komunikasinya nggak jalan,
bakal membakar, ancam mengancam gitu ya, dan sebagainya. Ini baru bicara sepele loh, apalagi ketidakadilan isu yang tidak bisa dimanajemeni dengan baik oleh pemilik proyek atau organisasi. Misalnya saya sebagai kepala proyek di salah satu kota tidak bisa menyerap pribumi atau orang lokal dengan adil sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi gitu, dan isunya tidak bisa ditreatment gitu. Akhirnya apa? Demonstrasi ketidakpuasan, orang bekerja terancam dan sebagainya, proyek berhenti. Ini yang juga sering terjadi di lapangan. Jadi itu nyata sekali ya dampaknya K3 terhadap keamanan dan keberlangsungan proyek itu sendiri. Kalau udah terjadi begitu ya sudah, proyek bubar, investornya kabur, nggak berani lagi misalnya, sampai kemudian proyeknya di polis lain, sampai dengan waktu yang tidak tentu ya, ini kan merugikan semuanya gitu. Apalagi kalau sampai terjadi kayak di smelter, masih ingat ya, smelter Morowali kan hanya karena apa, pekerja asing dipinjemi handstool atau alat kerja oleh pribumi dengan nada yang agak keras karena karakternya mereka, bukan karena bermaksud menghina, salah paham bahkan membakar ya. Proyeknya kebakaran hebat, meninggal beberapa. Ini yang menjadi ancaman tuh, yang nyata betul masalah komunikasi itu bisa menjamin keberlangsungan proyek atau risiko proyek itu sendiri. Kemudian karakteristik konstruksi sendiri sangat unik karena kaitannya dengan keterbatasan pendidikan gitu ya, area yang jauh, kemudian sosio engineering atau sosio hazard yang besar, turnover pekerja yang sering gitu ya, dan waktu yang dipercepat nih. Banyak sekali proyek konstruksi itu yang harusnya 2 tahun jadi 1,5 tahun, hanya mau pilihan kepala desa misalnya, atau hanya mau tahun politik misalnya. Ini juga harus diantisipasi ya, karena biasanya proyek yang dipercepat waktunya itu kalau tidak ada manajemen risiko yang ketat, manajemen proyek yang handal, bertolak belakang dengan semangat dan sasaran IHSSE ya, Quality, Healthy, Safety, Security, dan Environment. Lainnya yang menarik adalah bahwa intensitas kerjanya juga tinggi ya. Kan sering kita mendengar di konstruksi itu tiada hari tanpa ngecor ya. Wani peri itu pokoknya piye carane lah gitu. Terus tidak pulang sebelum padam gitu loh misalnya. Atau banyaklah istilah-istilah yang berkembang, tapi memang karakternya seperti itu. Kalau bisa selesai sekarang ya kenapa nanti gitu loh. Bahkan ada beberapa kepala proyek yang berbicara bahwa kalau bisa selesai kemarin ya kenapa harus sekarang gitu loh. Jadi ini yang membuat intensitas kerjanya juga sangat tinggi, tekanannya tinggi ya. Sekarang heat stress itu ditambah lagi IT ya, ada media sosial, ada macam-macam lah, itu bisa mengganggu, dan itu bagian dari karakteristik risiko di konstruksi itu sendiri. Kemudian ini unsur-unsur K3 di pekerjaan struktur yang berkaitan erat dengan masalah keamanan nih. Contohnya tadi yang saya katakan pekerjaan bogisting. Kalau bogisting ya jangan sampai peralatan atau sampah itu jatuh ke tetangga sebelah, atau jatuh kena mobil kalau kita bangun tol yang melayang atau jalan atau jembatan gitu ya. Karena bicara mobil kejatuhan kerikil itu masalah gitu loh, ya bisa berantem, bisa, ya nggak usah mobil lah, kita melotot, kita melihat orang lain dengan tidak standar aja kadang persepsinya menghina atau menyepelekan. Baru-baru ini kan ada tuh artis apa tuh Misteri Gunung Merapi ditikam oleh tetangganya gitu ya, karena dianggap, dipandang sinis atau apalah. Jadi ternyata risiko keamanan tuh tidak hanya karena masalah K3. Kalau K3 udah pasti tadi kerikil jatuh, mobil yang lewat kena semen gitu ya, kena percikan cat misalnya, atau kita lagi ngecat rumah kita kena, karena ada angin kena mobil tetangga jadi ribut gitu ya, dan sebagainya. Nah itu udah pasti. Sekarang yang berisiko tapi nggak kelihatan tuh ya kayak tadi tuh, pandangan yang dianggap sinis, komunikasi yang tidak jalan gitu ya. Ini hati-hati nih. Jadi resiko keamanan tuh berawal dari hal-hal yang
tidak kasat mata dan biasanya kita anggap itu nggak bermasalah gitu loh. Terus komunikasi antar pekerja ya, atasan bawahan dan sebagainya. Lanjut. Kalau yang tertampil di layar sudah pasti berisiko keamanan ya. Nah, ini contoh-contohnya nih, kecelakaan tower crane, menjatuhi pihak ketiga, masyarakat sekitar, merusak propertisnya orang lain, dan sebagainya. Kalau nggak di treatment, proyek di demo, proyek dibakar, proyek ditutup, ya kan? Kalau nggak ada treatment, nggak ada manajemen resiliensi atau manajemen kebencanaan atau manajemen apa namanya keamanan gitu ya. Makanya kita sering menyebutnya dengan SMK 3 LMP, Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja Lingkungan Mutu dan Pengamanan gitu ya. Dan pengamanan pun saat ini tidak hanya pengamanan fisik, pengamanan IT-nya juga. Karena tadi yang kita katakan berantem atau bakar-bakaran atau sabotase berawal dari ancaman di media sosial atau salah paham di media sosial gitu loh. Lanjut. Nah, ini juga sama nih yang tadi saya katakan ya. K3 bisa berefek pada keamanan dan proyek bisa ditutup atau bahkan terancam keberlangsungannya ya. Salah satu yang paling sederhana akibat kerapihan dan kebersihan proyek tidak dikendalikan. Kayak itu tuh scaffolding yang harusnya ada base check di bawah asal tempel. Nanti apa dampaknya? Ya kalau ada barang terlempar ke bawah atau dia bengkok, jatuh ke bawah, kena tetangga, ribut gitu loh. Oke, berikutnya. Nah, ini juga sama nih ya. Bangunan tepi di tiap eh, pekerjaan itu juga harus di-maintain. Keberadaan tangga, tangga akses pekerja. Ini tidak hanya bisa menimbulkan risiko K3, bahkan kalau yang tadi saya bilang ya, bahkan kalau ada pekerja jatuh naik tangga itu, terus kemudian keluarganya nggak terima, keluarganya itu pengurus ormas terbesar misalnya, kepala proyeknya disandra misalnya, atau diancam, atau proyeknya ditutup mengerahkan massa gitu ya. Itu juga bisa mengancam proyek. Jadi semua itu bisa dikaitkan dengan masalah keamanan gitu loh, teman-teman ya. Ini aja masalah sederhana nih. Tangga tidak standar, yang jatuh dan cedera misalnya adiknya pimpinan ormas tertentu di sekitar pribumi lagi gitu ya. Nah, itu juga berbahaya. Maka semua harus ada manajemen lah, termasuk manajemen komunikasi, manajemen recovery, manajemen K3 gitu loh, supaya tidak ada resiko sekecil apapun yang bisa dikaitkan dengan dampak keamanan gitu. Oke, berikutnya. Sorry ya, saya cepet-cepet aja karena waktu. Ini salah satu yang lainnya nih. Tidak ada manajemen K3 dan pengamanan saat rest atau saat istirahat. Jadi tidur di bawah scaffolding, scaffolding jatuh, kena angin misalnya. Ya lagi-lagi ini karena kesukuan misalnya, kesukuan tuh kebetulan pengawasnya suku lain yang kena suku lain gitu, dianggapnya tidak memperhatikan atau tidak diingatkan dan sebagainya, salah paham jadi ribut gitu ya. Ya rugi dua kali, sudah cedera tapi ada dampak turunannya, ini yang harus kita hindari juga. Lanjut. Kemudian resiko confined space dan juga ini ya pekerjaan-pekerjaan yang erat kaitannya dengan zat beracun ini juga penting. Kalau sampai ada yang meninggal karena confined space, keluarganya nggak terima karena yakin unsur-unsur K3-nya tidak dijalankan, tidak dites dulu dengan detektor gas misalnya dan sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi proyek loh. Proyek bisa di demo, proyek bisa di stop, bahkan mosi tidak percaya akan terjadi gitu loh. Makanya jangan main-main nama K3 ya. K3 LMP itu resikonya akan sampai ke sana gitu loh. Kalau semua prosedurnya ditaati dengan jelas, ada buktinya, tidak ada celah protes karena dianggap mengabaikan gitu. Tapi lebih banyak karena ya faktor ketentuan atau ketetapan yang maha kuasa dan sebagainya ya. Jadi tetap ada resiko tapi lebih kecil lah kalau semua SOP dipenuhi. Lanjut.
Ini juga sama nih, pekerjaan-pekerjaan pengangkatan atau lifting gitu juga mempengaruhi keamanan dan keberlangsungan proyek ya. Sama kok kasusnya dengan barang jatuh dari atas tadi. Lanjut. Nah, dari hal-hal di atas ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, yang perlu diperhatikan itu yang pertama adalah penguatan kompetensi SDM. Komunikasi itu penting untuk mengintegrasikan K3L dengan pengamanan, juga untuk mengkomunikasikan setiap isu tidak sampai berbalik arah maksud dan tujuannya gitu ya. Kemudian yang kedua, memastikan prosedurnya dijalankan, jangan ada substandar atau substandar atau shortcut activities ya. Lalu kualitas mitra kerja dan stakeholder yang terlibat harus baik dengan adanya seleksi atau CSMS. Kemudian manajemen vendor juga di manage supaya tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan gitu ya. Dan frekuensinya sama. Kemudian awareness yang sudah terintegrasi antara sistem mutu, sistem kesehatan, keselamatan kerja, sistem security, sistem enviro, dan sebagainya. Ini kepala proyek sangat menentukan dengan leadership-nya. Lalu ada organ yang membawai langsung kaitannya dengan HSSE supaya terintegrasi terus dan mampu untuk mengatasi segala isu gitu ya. Lalu keahlian spesifik atau karakteristik tertentu juga harus dikembangkan ya. Contohnya mengenai lifting, mengenai bekerja di ketinggian, mengenai pencegahan kebakaran dan sebagainya yang langsung akan berdampak pada risiko keamanan lah. Kemudian harus ada punishment dan reward ya tentunya bagi stakeholder yang patuh dan yang bandel lah supaya semuanya jadi patuh gitu. Yang bandel-bandel nanti akan tereliminasi sendiri oleh sistem yang rapi dan kompak gitu. Lanjut. Ini contoh-contoh keselamatan kerja ya atau kecelakaan akibat risiko K3 yang berdampak pada keamanan. Jatuhnya girder di pekerjaan jalan yang bawahnya lalu lintas aktif, ledakan kilang gitu ya, ya seperti pelumpang gitu kan itu kan sangat-sangat mengancam keamanan tuh kalau nggak di treatment oleh tim khusus itu bisa demonstrasi, bisa kecurigaan, bisa macam-macam lah ya. Apalagi kalau misalnya di satu kilang atau tempat tertentu pimpinannya punya keyakinan yang berbeda dengan korban, ya bisa aja nanti dicocok-cocokin kisruhnya gitu loh ya. Oh, karena dia agamanya lain dengan kita, jadi nggak peduli. Bisa aja orang itu memecah belah itu ada aja kok caranya gitu. Jadi ini yang sangat-sangat nyata dampak K3 terkait dengan keamanan ya, yang pada akhirnya akan merugikan pekerja itu sendiri, sosial sekitar, reputasi perusahaan. Udah jelas lah kalau kerusakan properti atau peralatan, dan yang sangat-sangat dihindari adalah mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Karena kalau dikapitalisasi dengan rupiah itu kerusakan lingkungan nilainya besar sekali gitu. Dan ujung-ujungnya adalah keberlangsungan bisnis atau risiko bisnis atau kerugian bisnis. Makanya kenapa judulnya adalah dampak keamanan terhadap keberlangsungan konstruksi di Indonesia. Ini yang nyata-nyata ada di depan kita, jejak digitalnya ada, dan teman-teman masih bisa lihatlah untuk membuktikan bahwa ini berdampak katastrofik bahkan terhadap keamanan dan juga apa namanya risiko. Dulu 2018 menjelang Pilpres 2019 itu sempat kecelakaan kerja yang masih pada waktu itu dikaitkan dengan keamanan atau sabotase. Bahkan beberapa pimpinan di kontraktornya pada waktu itu dipanggil oleh tiga huruf yang ada di Kalibata ya, rekan-rekan. Dimintai penjelasannya karena takutnya sabotase terkait dengan stabilitas politik, keamanan, dan merugikan pihak-pihak tertentu dalam pemilihan presiden pada waktu itu gitu. Jadi itu udah sangat nyata tuh masalah K3 dikaitkan dengan keamanan, intelijen dan sebagainya gitu. Lanjut, berikutnya nanti tolong Mas Arif diingetin kalau memang waktunya udah mepet ya. Ini adalah contoh
besarnya kecelakaan kerja yang bisa berdampak pada keamanan, dan kalau kita lihat 88% itu diakibatkan oleh aktivitas yang sembrono ya, atau unsafe acts. Unsafe act ini yang tadi sangat sensitif terhadap keamanan karena berkaitan dengan orang ya, dilakukan oleh satu orang berdampak pada orang lain. Kalau salah paham kan dampaknya besar sekali ya. Tadi yang saya bilang di Morowali, pinjam apa namanya kunci atau apa, salah paham bisa bakar-bakaran kan. Dan kita lihat bahwa kerugiannya itu tidak hanya aset dan jiwa gitu ya, tapi kerugian bisnis, dan juga akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan stakeholder atau investor. Lanjut. Ini contoh-contoh tadi, contoh-contoh risiko K3 terhadap keamanan ya. Kalau proyeknya di tengah kota, kemudian menggunakan operasi alat berat, di tempat yang padat dan sebagainya, ini udah pasti kalau nggak di treatment risikonya ke sana lah. Terus lanjut, ini masalah kebersihan kerapian juga yang mempengaruhi citra ya, citra perusahaan. Lanjut, ini tadi hampir sama, jaring pengaman bangunan ujung atau bangunan tepi, yang tadi saya udah ceritain ke teman-teman. Kemudian penggunaan safety deck untuk transit material, ini juga sangat erat kaitannya dengan keamanan, karena kalau dia tidak kuat jatuh ke tetangga, gentengnya tetangga, risikonya ke keamanan juga ya, contoh tadi. Lanjut, lalu kegagalan konstruksi. Ini kalau ini udah pastilah ya, kegagalan konstruksi itu ambruk pondasinya atau bangunannya gitu ya. Seperti yang lama terjadi di Bandara Cengkareng kan, waktu itu underpassnya roboh sampai setak ya, dan sebagainya lah. Ini kalau ini udah kita alami sendiri nih. Lanjut, pembongkaran gedung lama yang akan diremajakan. Nah, secara umum memang kondisi-kondisi K3 dan risiko keamanan itu diakibatkan oleh kondisi yang tidak standar dan juga aktivitas yang tidak standar gitu loh. Ya bisa dibilang karena unsafe act dan unsafe condition. Kalau keamanan ya kegiatan yang tidak standar, sembrono, shortcut gitu ya, dan lain-lain tidak SOP, itu berdampak pada K3 LNP tadi, K3 dan pengamanan. Lanjut, kemudian faktornya minimal ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor manusia itu sendiri ya, pemahaman, terus apa namanya, kepedulian, terus kekompakan, persatuan ya, tidak ada toksik ataupun virus ataupun provokator misalnya. Kalau yang kaitannya dengan faktor pekerjaan ya tadi, SDM-nya tidak cukup, waktunya dipercepat, ya, peralatan yang tidak memadai, fatigue dalam bekerja gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi K3 dan keamanan atau pengamanan, dan masih banyak yang lainnya. Lanjut. Nah, kalau disimpulkan dari substandar, kemudian non-standard activities, lalu human factor, job factors, itu muaranya adalah kebanyakan karena kurangnya pengendalian dan pengawasan, lack of control ya. Anak buahnya kurang kompeten, tidak diawasi, tidak dilatih, terjadi. Atau anak buahnya pinter, minteri, itu juga terjadi gitu ya. Itu kan substandar itu kan bisa bermakna minteri karena dia udah memang udah pinter gitu loh. Jadi masalah itu karena tidak pinter, dan bisa juga karena pinter minteri gitu. Itu yang tidak boleh juga. Kuncinya pengawasan. Ya kalau udah pinter ya harus SOP. Kalau belum bisa ya harus dilatih gitu loh. Kalau ada masalah, sudah SOP, sudah terlatih, ya komunikasinya gimana gitu. Karena tadi sesuatu yang benar, ada isu tidak terkomunikasi dengan baik atau treatment komunikasinya tidak pas gitu, itu juga masalah keamanan gitu loh. Atau ada orang yang suka bercanda gitu, bercanda ancaman bom, bercanda
isu tertentu gitu, nggak bisa kita kendalikan juga problem gitu. Jadi sesuatu bisa aja terjadi dan oleh siapa aja. Makanya pengawasan itu penting. Dan kebanyakan masalah K3LMP itu karena lack of control gitu loh. Itu yang mesti dikendalikan baik kepada teman selevel atau di bawahnya atau atasan terhadap timnya dan lain-lain. Dan ini disepakati kalau bisa dalam satu fakta integritas pola komunikasi sebelum aktivitas itu dilakukan. Biasanya pada saat reconstruction meeting atau kick-off meeting. Lanjut. Nah, sistem manajemen pengamanan itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman sudah paham dan ada yang sudah banyak yang hafal ya. Yaitu bagaimana standar yang tingkatnya nasional bertujuan untuk memastikan pengamanan berjalan terencana atau good planning terukur dan berkesinambungan. Sistem manajemen pengamanan juga bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen secara komprehensif atau pentahelik ya, terkait dengan dan meliputi struktur organisasi, perencanaan, dan jadi sebenarnya SMP ini sama dengan ISO integrasi yang lainnya ya. Ada konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, sumber daya, operasi, evaluasi dan pemantauan, inovasi dan sebagainya. Namun yang spesifik di sini adalah fokus pada resiko ancaman, gangguan, kebencanaan, baik yang fisik maupun non fisik nih. Karena bicara keamanan tuh tidak hanya fisik ya, tapi ancaman cyber juga penting. Kemudian komponen yang ada dalam sistem manajemen pengamanan ini juga hampir sama dengan ISO yang lain. Yang pertama ini penetapan kebijakan pengamanan kaitannya dengan leadership dan empowerment nih. Kemudian perencanaan manajemen pengamanan, penerapan kebijakan pengamanan beserta sumber dayanya gitu. Yang keempat, pengukuran, pemantauan, dan evaluasi. Yang kelima, peninjauan dan peningkatan berkelanjutan. Kalau di induknya ini diatur oleh Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2019 dan terintegrasi dengan ISO 27001 ya. Karena yang tadi saya bilang, keamanan atau pengamanan itu sekarang fisik dan non-fisik. Jangan hanya berpatokan pada fisik, karena risiko cyber juga tidak kalah luar biasanya ya terhadap kelangsungan proyek, keberlangsungan usaha dan sebagainya. Lanjut, ini contoh-contoh yang tadi saya katakan ketika proyek di jalan mengganggu keamanan pengguna lalu lintas yang lain dan seringkali terjadi gangguan keamanan ya, ada demonstrasi, salah paham, pengendara motor terpleset jatuh karena menganggap tim proyek tidak aware terhadap apa namanya ceceran tanah, pekerjaan yang membuat jalan licin dan sebagainya ini juga harus diantisipasi ya. Lanjut, traffic management ini kunci ya. Traffic management atau rencana manajemen pengendalian lingkungan pekerjaan juga penting karena satu menghindari risiko atau isu negatif sekecil apapun terhadap keamanan, keselamatan pengguna jalan yang lainnya, bahkan oleh pekerja. Kalau risiko manajemen pengendalian lindung lingkungan itu kaitannya dengan isu-isu sosial, kerugian akibat proyek, kelestarian lingkungan dan sebagainya. Ini penting untuk mengantisipasi jangan sampai risiko K3LM tadi ditarik menjadi risiko keamanan karena kesalahpahaman, tidak dilakukan SOP-nya, tidak komitmen terhadap apa yang disosialisasi dan sebagainya. Lanjut. Lalu kita pastikan ya seluruh alat perlindung kerja atau APK juga berwawasan sosial, berwawasan public safety, berwawasan kelestarian lingkungan dan sebagainya. Supaya jangan ada isu sekecil apapun yang bisa ditarik ke gangguan keamanan. Lanjut. Ini termasuk menyediakan sarana prasarana bagi kebutuhan warga sekitar ya, CSR lah bahasanya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga harus dilakukan. Kalau enggak ya kita nggak adil ya terhadap dampak proyek atau aktivitas konstruksi yang ada di sekitar. Ini juga bisa menjadi titik awal terjadinya konflik sosial dan akan mengganggu keamanan. Lanjut.
Dalam skema sistem manajemen keselamatan sektoral, contohnya di keselamatan migas, itu juga jelas tercantum bahwa keamanan, keselamatan, kesehatan kerja tidak hanya berfokus pada pekerja saja, tapi di sini ada public safety, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, dan keselamatan instalasi. Kalau di sistem manajemen keselamatan konstruksi, keselamatan instalasi yang dimaksud itu adalah keselamatan keteknikan ya, safety engineering-nya lah. Lanjut. Nah ini di sektor konstruksi sudah diatur ya bahwa keselamatan keteknikan itu menjadi kunci dan pentingnya proses SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dilakukan sejak proses paling hulu atau perencanaan itu wajib. Bahkan sekarang sudah menjadi syarat tender ya. Kalau nggak dilakukan ya tendernya gagal. Kalau tendernya sistem penilaian merit point ya nilai teknisnya akan tidak maksimal dan berisiko kegagalan tendernya besar. Ini yang menjadi kunci dan membuat kami di sektor konstruksi dengan adanya SMKK Permen PU 10 2021 atau PP 14 2021 atau Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 itu optimis ya dengan kelembagaan, dengan peraturan ke depan semakin baik ya. Lanjut. Nah, ini yang dikatakan oleh Undang-Undang 2 2017 ini standar operasi dan pemeliharaan pun wajib menerapkan SMKK ya. Dan basisnya empat ya, keamanan itu nomor satu gitu loh, keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan, K4 ya bisa dibilang beyond K3 lah ya. Jadi sudah ada keamanannya, keselamatannya, kesehatannya, keberlanjutan. Keberlanjutan tuh berarti concern juga terkait dengan pengendalian lingkungan, pengendalian mutu, dan pengendalian traffic ya. Lanjut. Oleh karena itu, dalam Construction Safety dan Management System atau KHSSE ya, Quality, Healthy, Safety, Security, Enviro, empat aspek ini harus terus diintegrasikan nih, yaitu keamanan terhadap manusianya, keamanan terhadap ekosistem umumnya, keamanan terhadap propertis dan peralatan, juga keamanan terhadap lingkungan. Lingkungan itu ada tiga ya, lingkungan alam, air, tanah, udara, lingkungan sosial, dan lingkungan terbangun. Terbangun itu ya termasuk cagar budaya gitu ya, benda kepurbakalaan, bangunan heritage, satwa lindung misalnya dan sebagainya itu harus kita perhatikan juga. Contoh ya, kita bangun tol di Sumatera itu ada underpass tuh, ada underpass atau terowongan khusus untuk gajah Sumatera bisa lewat dari hulunya tol ke hilirnya tol. Jangan sampai ekosistem mereka mati hanya karena tidak bisa melintas area hulu ke area hilir gitu. Maka kita siapin terowongan khusus tuh untuk lewatnya gajah. Jadi kita juga memikirkan aspek itu, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Berikutnya ini yang tadi saya sampaikan di sistem manajemen keselamatan terintegrasi dalam konstruksi juga komitmen terhadap keselamatan keteknikan tuh yang salah satu peran pentingnya adalah metode kerja dan juga justifikasi teknis ya kaitannya dengan K3 dan juga risiko-risiko yang bisa mengancam keamanan proyek bahkan keberlangsungan proyek itu sendiri. Cara mengendalikannya ada HIRAU. HIRAU itu kalau di HSC sama dengan HIRA DC ya. Kemudian diperkuat dengan engineering assessment, method statement yang detail didiskusikan sampai disetujui para pihak dan memenuhi kaidah-kaidah analisis keselamatan konstruksi atau construction safety analysis. Sudah dibahas metodenya, sudah dibahas drawingnya, sudah dibahas mitigasi ketiganya, HIRA DC-nya, dan lain-lain. Berikutnya, lanjut. Nah, prinsip dan 16 elemen SMP sesuai peraturan Kapolri nomor 7 2019 adalah ini ya, poin-poinnya pemeliharaan dan pembangunan komitmen, pemenuhan aspek regulasi, manajemen risiko pengamanan, tujuan dan sasaran, perencanaan dan program. Jadi nomor satu ini komitmen dan policy, nomor 2, 3, 4, 5 ini perencanaan, nomor 6, 7, 8, 9, 10 ini adalah do-nya, ya.
pelatihan, kepedulian, konsultasi komunikasi, pengendalian dokumen dan catatan, penanganan keadaan darurat, dan pengendalian operasi ini dunia. Ceknya adalah nomor 11 sampai 14, pemantauan dan pengukuran kinerja, pelaporan perbaikan dan tindakan pencegahan ketidaksesuaian, pengumpulan dan analisis data, serta audit sistem manajemen pengamanan. Nya tinjauan manajemen dan peningkatan berkelanjutan, termasuk inovasi metode K3 dan pengamanan, demi terwujudnya produktivitas, proyek yang lebih baik, dan proyek yang lebih berkelanjutan. Jadi tidak hanya memikirkan selesainya proyek untuk generasi sekarang, tapi sudah memikirkan ke generasi yang akan datang. Apa wujudnya? Wujudnya adalah energi saving, cost saving, green concern, dan juga handal. Itu yang harus kita pikirkan ya. Jangan hanya egois hanya untuk generasi sekarang aja, nanti generasi berikutnya udah tinggal masalahnya gitu. Kalau bisa itu tidak terjadi, udah kita minimalisir dari sekarang. Lanjut. Nah, sistem manajemen K3 juga mendukung terwujudnya kehandalan atau keberlangsungan proyek atau keberlanjutan konstruksi karena mengurai hazard tidak menjadi eksiden, atau kalaupun terjadi eksiden itu dampaknya sekecil mungkin ya. Karena sudah dibenteng itu dengan kebijakan, regulasi, komitmen organisasi, sampai dengan pengukuran dan evaluasi ya. Berikutnya, sama halnya dengan mutu, mutu juga kita perhatikan slide berikutnya, supaya tidak terjadi kegagalan konstruksi yang bisa mengancam keamanan ya. Apa sih yang menjadi hazard dalam quality management system? Yang pertama adalah perencanaan yang buruk, tindakan yang tidak SOP, kegiatan yang di-cut atau di-shortcut atau tidak standar gitu ya. Lalu kondisi lingkungan dan cuaca ekstrim yang tidak termitigasi resikonya, personil yang tidak kompeten, peralatan dan sumber daya yang tidak layak, kemudian tidak berbasis engineering, bekerja sektoral, dan inkonsistensi. Ini hal-hal yang bisa, kalau tadi kan safety hazard ya, kalau mistake itu sama dengan quality hazard. Ujung apa dampaknya? Dampaknya accident-nya quality ya kegagalan konstruksi, ketidaksesuaian mutu, sehingga generasi yang akan datang tinggal perbaikan dan mahal biayanya gitu loh. Mau dibongkar juga bingung, bongkarnya mahal, bahkan berisiko unperform, rework atau extra effort, penalti kontraktual, dampak bisnis, legal, marketing gitu ya, dampak sosial dan risiko kebangkrutan. Jadi kalau ada safety hazard itu kita bilang hazard, ujungnya adalah accident. Kalau mutu itu quality hazardnya mistake, ujungnya adalah yang kita cegah adalah failure atau kegagalan konstruksi. Caranya dengan quality management system ya. Ada kebijakan, ada ITP ya, inspection, test plan prosedur, standarisasi, implementing, kompetensi personil dan sebagainya. Lanjut. Nah, 5 hal tadi yang kita katakan baik itu sistem manajemen pengamanan, lingkungan, lalu lintas, kemudian quality, IT gitu ya. Kuncinya ini sebenarnya nih, bagaimana keterpaduan antara faktor orang atau people, planning, timing, dan juga stakeholder ya. Kalau keempatnya ini nggak bisa kita kolaborasikan dengan baik, dengan komunikasi yang efektif tadi, itu tentu akan menjadi kontraproduktif. Bahkan yang kasat mata, yang tidak kasat mata sekalipun mengancam keberlangsungan proyek itu sendiri ya. Tadi di awal sudah sangat banyak kita contohkan. Dan itu kenyataan di lapangan ya, bukan omon-omon gitu. Lanjut, di perusahaan jasa konstruksi bahasanya udah KHSSE ya, atau yang di Indonesia kan namanya K3LMP, keselamatan, keamanan, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan, mutu, dan pengamanan. Dan SOP-nya terintegrasi dengan SOP dengan semua pemilik proses bisnis. Jadi kaitan dengan SOP SDM atau prosedur keuangan, prosedur operasi, prosedur marketing, dan sebagainya. Ini yang menurut kami ideal ya, ketika prosedur itu diintegrasikan dengan semua pemilik proses bisnis, maka aktivitasnya menjadi lebih mudah karena terdukung gitu ya, dan terkait dan terintegrasi. Lanjut.
Nah, integrasi perencanaan juga penting dan jangan sampai disepelein bahwa unsur K3LMP tadi harus dipikirkan bersama, tidak silo-silo, diakses oleh semua manajer yang terkait, dan perlu masukan dari tim yang terkait juga ya. Jangan sampai nih unsur K3LMP atau KISSC hanya milik Departemen KISSC saja. Tapi bagian operasi, bagian logistik, bagian keuangan, bahkan SDM pun terlibat untuk memikirkan, mengkonsultasikan, memutuskan bersama, dan sampai dikeluarkannya kesepakatan permit atau izin kerja ya. Lanjut. Nah, dalam prakteknya, seorang petugas HSSE atau keamanan di dalamnya, keselamatan keamanan itu diberikan disposisi itu tidak yang pertama ya, karena mereka sudah diakses oleh tim engineering, tim quality, dan tim K3 itu sendiri. Ketika orang K3 mengatakan belum sesuai, maka dikembalikan lagi ke step awal. Tapi kalau sudah sesuai, maka dilanjutkan ke proses disposisi, pelaksanaan, pengendalian, dan inovasi. Lanjut. Jadi jangan orang K3 LMP itu ditaruh paling duluan dan pesakitan gitu loh ya. Karena itu berbahaya. Ya kerja tim lah, teamwork ya. Nah ini praktek pengendalian pekerjaan berisiko nih. Jadi kalau ada analisa keselamatan konstruksi atau HIRA DC cukup merah atau orange atau mendekati merah, maka itu dikategorikan dalam list pekerjaan berisiko ya. Pekerjaan berisiko ini dipilih risiko mitigasi yang paling sesuai tentunya dengan mengakomodir sumber daya dan rencana manajemen risiko ya. Dan nantinya akan ditinjau berdasarkan semua aspek nih. Apakah aspek engineeringnya, aspek operasinya gitu ya, dan sebagainya. Sehingga nantinya milik bersama ya, bukan milik orang K3 aja. Artinya apa? Ditanggung bersama, dimonitor bareng ya. Kalaupun berhasil dinikmati bersama gitu ya. Lanjut. Nah, sehingga proyek akan tercapai targetnya dan bisa mendapatkan itu reputasi, laba, termin pembayaran, ya cash flow, repeat order, dan sustainability. Sustainability itu yang tadi saya bilang, proyek itu jadi manfaat buat semua generasi gitu ya, dan lain-lain. Lanjut. Banyak persoalan keamanan yang terjadi di lapangan tidak hanya di proyek tapi di ekosistem industri ya. Apakah itu site base, project base, jasa keuangan dan sebagainya. Yang paling mudah sih pertama mengidentifikasi masalah, sumbernya apa, bentuknya apa, tuntutannya apa, kapan terjadi dan siapa pelakunya ya. Jadi kayak 5W plus 1H plus 1N. Lalu dicari solusinya ya. Apakah komunikasi, pendekatan, program mitigasi risiko keamanan gitu ya dan lain-lain. Berikutnya, dan paling sederhana dibuatkan semacam tas gitu ya, tas pengendalian dengan mulai memilah-milah tuh identifikasi masalahnya apa, strategi solusinya bagaimana, dampaknya bagaimana, lalu feedbacknya seperti apa gitu ya, dan lain-lain. Sehingga setiap resiko yang kecil sampai besar itu setiap saat bisa dikendalikan. Setiap hari ada rencana kerja harian dan mitigasinya gitu loh. Lanjut. Nah, prinsip utamanya adalah konsistensi sih memang. Jadi pertama harus taat aturan, SOP, standarisasi, sistem manajemen diikuti ya. Lalu good corporate governance, ada transparansi, bisa dipertanggungjawabkan, tertulis ya, terdata, dan ada responsibel dari semua orang, termasuk staff-staff. Minimal punya responsibel terhadap job desk-nya gitu loh ya. Dan saling menghargai ini. Tidak ada kalaupun ada singgungan ya diselesaikan dengan komunikasi yang efektif. Kalau lagi emosi ya jangan bawa-bawa sara misalnya. Terus saling menghormati karena keamanan dan keselamatan itu hak asasi manusia ya. Pimpinan itu bertanggung jawab, tapi anak buah juga mendorong pimpinannya untuk sukses gitu kan, dan lain-lain. Berikutnya, kesimpulannya adalah ini yang pertama masalah dan solusi bersifat dinamis, maka
agilitas atau kelincahan tim juga dituntut, perlu keterampilan yaitu pemetaan sosial, pengembangan relasi yang kondusif, terus perlu perencanaan yang matang kaitannya dengan manajemen konflik dan potensinya gitu ya. Termasuk K3 di dalamnya. Lanjut, berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini kebetulan masalah-masalah tadi ya sudah sempat saya tulis dalam beberapa buku. Ini ada 12 jilid sebetulnya, namun baru jilid satu yang dirilis kaitannya dengan implementasi integrasi KIHSSC dengan nilai ekonominya nih. Nanti akan kita buat jilid-jilid berikutnya ya kaitannya dengan ekonomi keamanan, ekonomi kesehatan, ekonomi keselamatan, ekonomi lingkungan dan sebagainya supaya seneng gitu loh ya melakukan KIHS itu karena cuan gitu. Sekarang orang pada males karena apa KIHSS itu beban, cost. Tapi kalau kita buat bukunya, nikmatnya mengelola lingkungan yang berbuah cuan tuh kayak apa nanti para petinggi tuh happy gitu ya. Karena walaupun ngeluarin kos di awal itu sesungguhnya investasi jangka panjang. Dan kalau dikaitkan dengan produktivitas sebagai output pelaksanaan dan kesejahteraan itu jauh lebih besar positifnya ya dibanding kos yang dikeluarkan gitu. Lanjut. Nah, ini resume terakhir bahwa untuk mewujudkan K3L beroutput keamanan yang handal, konstruksi yang berkesinambungan, itu perlu ada integrasi antara SDM yang handal, ya sistem terintegrasi, biaya dan standarisasi yang terdukung, dan komitmen semua orang. Didukung oleh IT atau digitalisasi. Sehingga apa? Kita sekali kerja, sekali biaya, sekali merencanakan, ya kan, tepat pembiayaan dan handal itu yang menjadi concern kita ya. Maka harus ada tuh integrasi antara quality, healthy, safety, enviro dan security, bahkan sustainability ya. Lanjut, harus ada prinsip 5K yang paling sederhana ya. Komitmen bersama, kedisiplinan, keteladanan, kekompakan dan konsistensi. Lanjut, dan harus punya minimal dua rasa takut ya, takut kalau gagal karirnya habis atau takut kalau nggak bisa berkontribusi jasa produksi atau bonusnya kecil gitu loh, bahkan tidak mendapatkan bonus ya atau kesejahteraan, sehingga kita kerja keras, waspada, berlapis dan sebagainya. Lanjut. Nah, 5 kunci penanganan efektif dari lesson learn yang terjadi. Pertama adalah hindari human factor dengan pelatihan, pengendalian, coaching, mentoring, dan sebagainya ya. Belajar dari kejadian masa lalu. Yang kedua, dengan statistik yang ada, terus melakukannya dengan prinsip-prinsip kepemimpinan, keselamatan, dan keamanan. Yang keempat, waspada setiap saat karena Murpilo bilang, if something can happen, sooner or later it will happen gitu ya. Maka ya yang harus kita lakukan memperlambat terjadinya sampai tidak terjadi. Yang terakhir, if there is will, there are a lot of ways. Jadi harus ada dukungan dari political will kalau di tingkat perusahaan ya kebijakan direktur utama, kalau di tingkat nasional ya dari lembaga atau kementerian atau regulator kunci ya. Karena tanpa itu 4 saja nggak cukup gitu. Terakhir, slide berikutnya. Oke, ini sudah slide berikutnya. Ya, sehingga nanti antara K3 dan keamanan itu bisa mendorong terwujudnya perubahan paradigma ya dari ABS atau asal bos senang, asal lolos audit atau budaya comply menjadi budaya excellent. Yang tadinya itu compliant saja menjadi excellent creating value ya. Jadi kebiasaannya sudah terwujud, compliance-nya itu pasti terjadi. Jangan dibalik. Yang penting comply dulu deh, excellent-nya nanti belakangan. Itu yang salah, excellent dulu, comply itu udah otomatis. Lanjut berikutnya. Nah, sehingga dalam penerapan yang komprehensif bisa meningkatkan daya saing, laba, pendapatan, kepuasan pelanggan, investor ya,
kesejahteraan, dan juga keberlangsungan bisnis. Lanjut. Nah, ini keren kan kalau kita aware, gotong royong, atributnya lengkap, SOP-nya lengkap, itu ngelihat aja seneng gitu. Dan reputasi ya. Berikutnya. Nah, ini sekilas info aja ya, teman-teman kalau tertarik untuk bisa mendalami masalah sistem manajemen pengamanan keamanan, silakan download Apjasi, linknya ada ya, www.apjasi.or.id ya, dan itu gratis, teman-teman bisa download modul dan kepesertaan bisa individu, bisa company, bisa organisasi. Lanjut. Dan kita pembinanya adalah Kabaharkam ya, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Bintang 3 di Mabes Polri. Keuntungannya banyak sekali ya, kita bisa networking, bisa dapat informasi update kaitannya dengan SMP dan terkait, konsultasi, asistensi, bisa saling supply demand dalam urusan bisnis dan sebagainya. Itu ada QR code-nya, monggo nanti yang tertarik atau lain-lain, sukarela, tidak dipaksa, silakan kita pergaulan yang luas, pengetahuan yang banyak supaya kompak dan berdaya saing ya. Terakhir, berikutnya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, salah kata. Sampai berjumpa kembali dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Subhan untuk materinya ya, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ini sudah banyak yang ingin bertanya Pak Subhan, dan mohon izin terlebih dahulu untuk kami informasikan sedikit terkait dengan beberapa hal ya, terutama untuk absensi bagi para teman-teman yang sudah hadir siang hari ini. Dan absensi nanti akan kita berikan ya teman-teman di kolom chat Zoom. Pastikan nanti teman-teman mengisi absensi sesaat lagi. Jadi nanti setelah teman-teman semuanya mengisi absensi, maka nanti sertifikatnya akan tertayang 1 kali 24 jam ya maksimal. Nah, pastikan juga sudah install aplikasi Mika Super App K3 buat teman-teman semuanya, karena nanti untuk sertifikatnya itu akan kami share bagi teman-teman yang sudah memiliki aplikasi Mika dan berstatus platinum. Kalau belum platinum, maka silahkan bisa di upgrade dulu menjadi platinum member. Bagaimana cara upgrade-nya? Silahkan bisa simak video berikut ini cara untuk mengupgrade status platinum. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, nanti silakan bisa dicek ya apakah sudah platinum atau belum. Dan untuk rekaman webinar juga akan kita tayangkan di channel YouTube-nya Kak Deni. Nah, silakan nanti teman-teman bisa cek di channel YouTube-nya Kak Deni. Kemudian untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan perpanjangan lisensi dan juga SKP, kami sudah siapkan juga. Bapak Ibu nanti yang memiliki sertifikat ahli K3 listrik, yang levelnya ahli ya, ahli K3 listrik, umum, media, konstruksi, dan lain-lain. Nah, silakan nanti bisa
melakukan perpanjangan di Media Tama, kami ada harga early bird dan promo nih Bapak Ibu. Untuk harga early bird ini jauh lebih murah yaitu di 1,5 juta, untuk yang promo di 2 juta. Namun kalau buat Bapak Ibu semuanya yang memiliki lisensi ya Kemenak RRI, Media Tama juga bisa bantu perpanjangan nih, harganya cukup 1,1 juta untuk harga early bird dan untuk harga promonya di 1,6 juta. Silakan bisa manfaatkan untuk harga spesial ini ya Bapak Ibu di tahun 2025. Kemudian untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin terjun ke dunia K3 bisa ikut nih yang ahli K3 umum. Nah, kami ada harga promo ya, masih ada harga promo sampai tanggal 26 Januari. Dan ini kita akan laksanakan di tanggal 5 sampai tanggal 19 Februari ya, teman-teman, secara online. Dan ini persyaratan minimal D3, jadi buat teman-teman semuanya yang minimal D3 bisa ikut nih untuk ahli K3 umum. Lalu kalau yang tadi adalah Kemnaker, yang BNSP juga kami akan selenggarakan ya, dan ini ada harga subsidi, jadi cukup 950.000 saja, dan nanti kita akan lakukan uji kompetensi di hari Jumatnya, tanggal 31. Dan untuk metode pembelajarannya melalui platform digital kami, yaitu di websitenya Mediatama Learning Academy atau Midlea ya Bapak Ibu. Lalu kalau misalkan kita sudah punya sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker RI, silahkan nanti Bapak Ibu bisa lanjut lagi ke auditor SMK 3 Kemenaker RI. Dan ini kita laksanakan secara online Bapak Ibu semuanya ya. Dan dilaksanakan tanggal 17 Februari nanti. Lalu kita juga ada nih ahli K3 muda lingkungan kerja bagi Bapak Ibu yang bekerja di industri, nanti bisa melakukan pengukuran terhadap faktor fisika, kimia, biologi, dan juga ergonomi. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan sertifikat Hygiene Industri Muda atau BNSP yang dari BNSP dan SKP dan lisensinya dari Kemenaker RI ya Bapak Ibu. Kita akan laksanakan di tanggal 13 Februari dan masih ada harga early bird-nya. Lalu kalau bapak-bapak semuanya bekerja di sektor kelistrikan bisa ikut yang teknisi K3 listrik dan ini minimal pendidikannya SMK. Tapi kalau bapak ibu yang pendidikannya adalah D3 atau S1 teknik bisa ikut yang ahli K3 listrik. Dan ini kita laksanakan secara offline training ya selama 18 hari ya full tatap muka. Kemudian untuk Bapak Ibu yang bekerja di sektor konstruksi, nah ini perlu juga nih untuk mengikuti ahli muda K3 konstruksi dan kita laksanakan secara online training dan minimal pendidikannya adalah SMA, sudah bisa mengikuti pelatihan ahli muda K3 konstruksi Kemenaker RI. Lalu untuk bapak-bapak yang mengawasi perancah ya bisa ikut yang supervisor perancah, tapi kalau yang memasang dan membongkar perancah bisa ikut yang teknisi K3 perancah dan ini kita laksanakan secara blended training ya di bulan Februari. Kemudian untuk petugas peran kebakaran kelas D kita juga ada nih Bapak Ibu ya. Kalau kita di perusahaan yang masuk ke dalam tim tanggap darurat, Bapak Ibu bisa ikut yang petugas peran kebakaran kelas D. Dan ini minimal untuk pendidikannya SMP sudah bisa ikut. Ya, nanti Bapak Ibu akan melakukan pemadaman api menggunakan APAR dan juga fire blanket. Lalu untuk petugas P3K kami juga ada. Kita pembelajarannya secara full offline atau tatap muka. Nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana cara membidai gitu ya, RJP yang baik dan benar ya di tanggal 28 Januari di minggu depan ini ya. Kemudian untuk bapak-bapak yang bekerja di apa namanya bekerja di ketinggian ya, khususnya yang menggunakan platform perancah, nah itu bisa ikuti yang TKBT tingkat 2 ya. Tapi kalau sudah bergelantungan menggunakan akses tali, bapak-bapak bisa langsung ikut yang TKPK tingkat 1. Dan keduanya kita lakukan secara blended training, nanti akan praktek langsung bersama para praktisi kita. Kemudian juga untuk operator forklift ya kita juga ada bapak-bapak ya dan pastikan juga CEO-nya kalau di perusahaan yang sudah punya forklift pastikan CEO-nya aktif tapi kalau belum aktif atau belum ada ya atau bahkan palsu nah bisa ikut di Media Tama kita ada di tanggal 4 Februari dan forkliftnya sudah kami siapkan di tempat kami ya untuk transmisinya otomatiknya nanti teman-teman bisa mengikuti praktek langsung di Media Tama dan pembelajarannya secara online. Kemudian untuk Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit bisa ikut K3 Rumah Sakit Kemenaker RI secara online training dan kalau ingin ambil yang BNSP bisa ambil yang paramedis K3 Muda BNSP ya. Kemudian kita juga ada teknisi K3 ruang terbatas dan dilakukan secara online training ya dan nanti ada prakteknya juga di tanggal 10 sampai dengan 15 Februari untuk pelatihannya.
Lalu Bapak Ibu yang bekerja di sektor migas bisa ambil juga nih yang operasi K3 migas BNSP ya. Dan ini minimal pendidikan SMA, tapi kalau pendidikannya adalah D3, ambilnya langsung yang pengawas K3 BNSP saja. Nah, kita juga ada nih di pekan depan, di minggu depan untuk sertifikasi investigasi insiden dan ini eh, spesial diskon nih 50% ya Bapak Ibu semuanya. Dan nanti bisa mengikuti di minggu depan ya. Silakan nanti teman-teman bisa hubungi tim Media Tama yang dikenal dan ini adalah sertifikasi dari BNSP. Ini adalah ATK yang nanti teman-teman akan dapatkan ya kalau misalkan teman-teman mengikuti pelatihan di Media Tama dan juga kalau nih kita ketinggalan untuk mengikuti webinar di kolega, silakan nanti bisa langsung kunjungi midlea.co.id atau Mediatama Learning Academy. Ini adalah platform e-course-nya Mediatama yang nanti teman-teman bisa langsung pelajari secara mudah di sini. Nanti tinggal daftar saja akunnya. Daftar akunnya gratis, tidak ada platinum atau silver ya di sini, sama seperti akun sosial media saja, daftar kemudian pilih videonya. Nanti teman-teman langsung bisa pilih video yang teman-teman inginkan ya. Nah, nanti bisa mendownload sertifikatnya, bisa mendownload modulnya, nanti akan ada video pembelajarannya juga di sini ya. Kemudian untuk teman-teman yang mencari loker, silakan bisa kunjungi mediatama.co.id. Di sini ada menu karir, silakan bisa klik menu karir. Ini adalah tampilan website terbaru dari Mediatama. Nanti teman-teman silakan langsung klik menu karir dan ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya yang update. Nanti teman-teman silakan langsung buat CV dan kirimkan saja CV-nya di lowongan kerja yang ada di Mediatama. Kalau teman-teman belum punya CV, silakan bisa buat CV online di aplikasi Mika dan ini gratis ya. Tinggal pilih template, lalu isi biodatanya, lalu tinggal di-download saja. Kemudian buat teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun juga bisa WhatsApp tim kami, ada Beni, Risma, Soka, dan juga Amanda. Dan pastikan sudah follow akun sosial media kami di @mediatama, kemudian di Instagram itu ya, kalau di Facebook Tama Media Tama Sertifikasi. Lalu subscribe channel YouTube-nya Kak Deni dan follow akun TikTok-nya Kak Deni. Kemudian jika ada yang ingin kerjasama, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun untuk para instruktur nih yang ingin sharing di webinar kolega, silakan bisa hubungi nomor saya. Ini adalah nomor saya. Nanti silakan untuk pengajuan diri menjadi pembicara di webinar kolega ya. Oke, baik. Untuk absensi saya akan berikan terlebih dahulu. Silahkan nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa mengisi absensi di link yang saya berikan di kolom chat. Cukup satu kali saja dan pastikan berhasil ya. Silahkan bisa mengisi absensi. Dan kita lanjut untuk ke sesi tanya jawab. Pak Subhan, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan untuk pertanyaan pertama nih Pak. Dari Nah, Pak Suparman ya. Untuk isu konstruksi yang lagi viral nih Pak, menurut Pak Subhan, apakah pengaman konstruksi di dekat laut cukup dengan pagar bambu nih Pak? Satu lagi, oh itu dulu deh Pak. Nah, nanti untuk pertanyaan kedua setelah ini, silakan dari Pak iya, Suparman, Pak Suparman. makasih Pak Suparman. Ini luar biasa nih ya. Pertanyaannya Mas Arif ya. Jadi pengamanan konstruksi itu selalu basisnya adalah manajemen risiko ya. Jadi kalau kita bangun bangunan pantai itu, kita lihat dulu data ombaknya, data sedimennya, data pasang surutnya, groundwater flow-nya, dan sebagainya lah. Baru nanti kita putuskan pengamanannya dengan apa, gitu. Nah, kalau kemarin bambu itu bukan untuk pengamanan, itu lebih 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 condong ya. Ya ini perkiraan ya. Maaf saya nggak berkomentar ke arah non teknisnya, saya hanya berkomentar ke teknisnya ya. Jadi lebih condong ke menangkap sedimen supaya pasir itu tertangkap dan naik ke atas. Jadi nggak perlu dipadatin secara konstruksi. Pasirnya memadatkan alami. Jadi membuat bibir pantainya tuh nanti makin menjorok ke laut jadi daratan. Jadi tanggul laut kemarin bukan semata-mata untuk pengamanan kalau secara teknis lebih ke gimana caranya nangkap pasir supaya pasir didorong ombak balik lagi tertangkap bambu gitu loh sehingga dia akan naik naik akan menjadi daratan. Nah itu secara teknis nih saya nggak mengomentari yang lain karena bukan kapasitas saya ya. Tapi intinya mau pengamanan seperti apapun kaitannya dengan murni pengamanan harus dikaitkan dengan manajemen risiko.
mau bangun apa, risiko alamnya seperti apa gitu ya, berapa aktivitas kapal yang seperti apa nanti yang akan standar atau akan beraktivitas di lokasi itu baru diputuskan. Tapi kebanyakan sih kalau pengamanan bangunan pantai itu sebetulnya nggak terlalu kompleks ya, hanya apa tanda atau marka yang sederhana, mana yellow zone, green zone, red zone gitu. Kalau kalau red zone ya khusus orang-orang yang terlatih aja yang di sekitar situ sudah pelatihan survival, sudah punya K3 perairan, K3 konstruksi gitu ya. Kalau yellow zone ya rada mundur lagi tapi masih wajib APD, pelampung gitu ya. Kalau green zone ya mungkin boleh orang tertentu atas izin dengan APD secukupnya. Nah, itu yang terpenting itu sih basisnya manajemen risiko dan kita mau bangun apa, siapa yang akan terkait dan alat berat maupun peralatan apa saja yang akan beroperasi di sekitar gitu. Kira-kira itu Mas Arief. Oke, baik seperti itu ya Pak Suparman. Ini masih lanjut lagi dari pertanyaan Pak Suparman nih Pak. Kalau untuk waktunya terkait butuh berapa lama waktu untuk proses abrasi dari daratan menjadi lautan itu Pak? Silahkan Pak Subhan. Oke, saya ulangi ya Pak. Untuk Ya. pertanyaan satu lagi dari Pak Suparman, butuh waktu berapa lama proses abrasi dari daratan menjadi lautan Pak? Ya, kalau itu perlu kajian ya, nggak bisa seorang ahli itu nggak bisa menyimpulkan berapa lama harus ada kajiannya. Kalau yang ngomong 3 tahun, 4 tahun itu berarti dia asal ngomong gitu. Jadi perlu pekajian yang mendalam. Contohnya ya tadi data pasang surut, kemudian data-data apa namanya oceanografi di sekitar situ, pendangkalannya ya, angkutan sedimennya itu perlu banyak survei tuh, batimetri survei dan sebagainya. Jadi saya terus terang nggak bisa jawab berapa lama karena perlu ada data, perlu ada kajian dan sebagainya. Tapi yang jelas salah satu tujuan dari pagar laut yang kemarin adalah membantu proses sedimentasi alami terjadi sehingga darat bibir pantai semakin ke dalam menjorok ke laut dan terjadi pendangkalan ataupun reklamasi alami lah kira-kira seperti itu. Selain juga supaya nelayan mungkin tidak bisa mendekat ya karena relatif kalau nelayan mendekat kan sasaran bisnis atau apapunnya agak terkendala kira-kira itu sih. Itu aja Mas Arief. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Suparman. Lanjut lagi Pak dari Pak Agus. Bagaimana teknologi modern dalam membantu meningkatkan aspek keamanan di sektor konstruksi yang berkelanjutan Pak Suparman? Ya banyak sekali ya kita di lapangan itu udah dibantu dengan security risk assessment integrasi dengan HSE konstruksi melalui Botai, software Botai misalnya, atau Iris ya. Kemudian dalam pelaksanaannya dibantu dengan monitoring CCTV yang sudah berbasis AI, Artificial Intelligence. Jadi kalau ada orang lewat tanpa terkenal wajahnya atau terdeteksi unsur-unsur yang sudah diregister gitu akan merah dengan sendirinya. Jadi kita sendiri mengingat si teknologi akan mengingatkan petugas supaya tidak menerima orang itu masuk atau menginterogasi ya supaya mengurangi resiko. Terus belum lagi dengan sistem BIM ya, Building Information Modeling, itu juga bisa mengurangi risiko kegagalan K3 maupun bangunan yang bisa berdampak pada keamanan. Lalu ada metal detector ya, peralatan-peralatan proyek ataupun kendaraan proyek atau kendaraan pekerja yang lalu lintas melewati pos jaga itu di metal detector supaya risiko membawa bahan peledak atau risiko meledak dan sebagainya itu terkurangi lah. Kemudian ada juga deteksi CCTV di tempat ibadah, di bedeng dan sebagainya. Bedeng pekerja maksudnya untuk menangkis radikalisasi berkembang pesat di proyek. Karena kita boleh dong kita waspada ya, tapi bukan curiga. Untuk memastikan semua berjalan dengan baik, resiko sekecil apapun terkendali gitu, dan tidak ada toksik-toksik yang bisa merusak sasaran proyek, terutama ancaman keamanan. Untuk memonitor sosial, kita gerakin
template komunikasi digital seperti WA Group ya, yang sudah melibatkan RT RW, pemangku kepentingan. Jadi nggak ada isu-isu komunikasi atau fitnah ataupun hoax yang bisa merugikan proyek itu sendiri. Banyaklah, semuanya bisa kita optimalin. Tergantung kita mau atau tidak gitu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Agus Ardian untuk jawabannya. Buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung, silakan bisa klik raise hand. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Pak Subhan. Di sini sudah ada Pak Dita Sutanto. Silakan Pak Dita Sutanto untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Selamat sore Pak Dita. Apakah sudah bisa di-unmute? Oke, sambil menunggu Pak Dita, kita lanjut lagi di sesi tanya jawab yang di Q&A nih Pak Subhan dari Pak Taufik. Sebagai perusahaan terkemuka di bidang konstruksi, BUMN diwajibkan menerapkan ISG atau transformasi perubahan. Nah, bagaimana penerapannya dalam hal tersebut, Pak? Langkah-langkahnya yang terarah dan strategisnya seperti apa? Silakan, Pak Subhan. Ya, makasih. Ini juga luar biasa pertanyaan. Ya Pak, jadi saya ingin bertanya Pak, ini kan saya juga biasa bekerja di konstruksi. Terkadang itu, bukan terkadang ya, hampir setiap konstruksi itu kita menerapkan budaya K3 itu sangat sulit sekali Pak ya. Ya kita sudah menerapkan punishment juga sudah, terus kita juga sudah menerapkan monitor LPD. Nah itu terkadang ya pekerja itu memang agak susah. Nah itu mungkin Pak Sultan bisa kasih masukan untuk menerapkan budaya K3 supaya betul-betul dipatuhi oleh pekerja itu ya apa Pak ya, Pak dari supervisor, karena kebanyakan memang safety itu kurang dapat dukungan dari tingkat ya supervisor ataupun foreman di lapangan gitu sih Pak, karena mereka menganggap bahwa bagi hambatan K3 itu. Itu aja sih Pak biasanya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dita. Silakan, Pak Subhan, untuk bisa dijawab. Ya, jadi memang itu yang terjadi di lapangan ya, tapi kita punya cara untuk memastikan bahwa terdukung gitu. Caranya adalah disampaikan benefitnya dulu. Kita kalau ngomong sama manajemen tuh jangan ngomong K3-nya, tapi ngomong bisnisnya. Tadi loh, buku ekonomi KIC. Kalau ngomong K3-nya udah rumit duluan dan beban duluan. Tapi kalau kita cerita bahwa dengan menerapkan K3, kita akan bisa meningkatkan produktivitas, reputasi baik, kepercayaan investor tinggi, ESG-nya semakin bagus, global bond-nya semakin percaya, ratingnya semakin tinggi, maka nanti manajemen puncak akan mendukung gitu. Tapi kalau kita nggak pernah, kita salah mengkomunikasikan dengan level yang semestinya itu kadang-kadang nanti bertolak belakang, yang harusnya mendapat dukungan malah dapat kendala gitu loh ya. Jadi harus seperti itu cara komunikasinya. Kita berbicara dengan siapa, ngomongnya apa gitu loh. Tapi tujuannya dukungan K3 sebetulnya. Terus yang kedua ya harus diberikan pandangan bahwa tidak komplain terhadap K3, sanksinya tidak hanya administrasi, tapi juga ada sanksi legal dan juga kebangkrutan gitu. Itu juga disampaikan, kan banyak kasus kecelakaan penerbangan maskapai begitu satu kecelakaan aja bangkrut kan, ya nggak? Belum lagi isu lingkungan. Ya kemarin 5 aja bisa sampai 300 triliun tuh kalau dihitung dampak lingkungannya. Uang dari mana gitu loh. Asetnya perusahaan aja nggak ada segitu gitu. Itulah yang mesti kita siasati gitu. Terus yang berikutnya ya tentu dengan 5K tadi loh. Saya kan udah cerita komitmen bersama, kedisiplinan, keteladanan, kekompakan dan konsistensi. Terus semua orang dipahamkan dua rasa malu. Malu kalau nggak berprestasi, malu kalau gagal dan menghambat kesejahteraan, bahkan risiko pidana atau legal yang lainnya. Itu aja sih. Ya. Silakan, selamat mencoba. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak, untuk jawabannya Pak Dita Sutanto. Kemudian lanjut lagi, Pak Domingus. Silakan, Pak Domi, untuk pertanyaannya. Bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak Dom. Atau Pak Bintang. Oke, Pak Dom. Oke, Pak Halo, Domi, silakan, Pak. iya. Selamat sore Pak Sekjen. Oh, selamat sore Pak Domi. Salam sehat Pak Iya, Domi. apa kabar? Baik, baik, Pak, baik. Ya, iya. Pertama ini
saya kan lagi menyusun performan dari SMKK ya. Hmm. Di SMKK itu kan ada performan untuk keteknikan K3, kemudian masalah material peralatan publik dan lingkungan kan gitu ya. Nah, yang belum belum berhasil saya buat itu performan tentang pengamanan gitu ya. Nah, ada dua hal, masalah leading indikator dan lagging indikatornya itu. Saya nunggu, saya sering ikut webinarnya pengamanan ini, belum belum dapat kuncinya ya gitu ya. Ya mudah-mudahan Bapak bisa memberikan pencerahan tentang leading indikator dan lagging indikator performance untuk pengamanan sehingga bisa gabung dalam satu kesatuan di SMKK. Dan yang kedua, sepertinya saya mau izin Pak Sekjen mau daftar jadi anggota Abjasi, Pak. Itu saja, Pak. Eh, waduh, Pak Domi ini guru saya nih, senior saya, abang saya juga. Izin, saya nggak berani jawab, tapi hanya konfirmasi ya. Karena kalau Ya. sama guru itu dilarang jawab, nih, itu namanya pelecehan itu. Jadi gini, pertama leading dan lagging itu mirip-mirip K3L sebetulnya. Kalau kalau kita bicara kaitannya dengan output akhirnya ya pasti keberlangsungan usaha, resiko propertis rusak gitu ya, waktu, kemudian bisnis, investasi dan sebagainya itu pasti jadi sasaran zero 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 lah itu pasti ya output akhirnya. Nah, bagaimana men-triggernya ya tentu dengan melakukan sistem manajemen pengamanan, lalu bagaimana security risk assessment dijalankan, kemudian security patrol, kegiatan patrol pengamanan fisik, patrol pengamanan non fisik kayak cyber security juga harus dijalankan gitu ya. Terus pelatihan dan training bagi petugas keamanan diintegrasikan dengan K3. Jadi security, garda pratama, madya utama tidak cukup. Mereka harus dibekali safety basic, syukur-syukur ahli K3 juga supaya syukur-syukur ahli pemadaman kebakaran juga, ahli P3K juga supaya apa? Pasti yang menangani kebakaran dan P3K atau huru hara itu yang terdepan adalah satpam gitu loh, atau petugas security. Kalau dia diajari ya lebih komplit lagi gitu. Itu kira-kira Pak Dom. Dan nanti lebih Ya. banyak kita di warung kopi Pak Dom ngobrolnya karena waktunya ini ternyata udah diingetin Mas Arif semenit lagi nih harus selesai. Yang kedua Oke, siap. silakan Pak kita terbuka. Silakan barcode-nya tadi di slide saya bisa di Pak bisa dipotret ya, nanti bisa personal, bisa corporate, dan satu yang luar biasa kita bisa banyak keberkahan termasuk cuan di situ karena bisa networking dengan 107 perusahaan dan terutama grupnya Astra ya yang 280 company tadi. Karena ketua umumnya Abjasi juga salah satu head di Astra Group. Kira-kira itu Pak Dom. Salam sehat Pak Dom. Terima kasih. Matur nuwun, siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Domi untuk pertanyaannya dan Pak Subhan. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena Pak Subhan beliau ada agenda kembali nanti di jam 4 sore, maka kita akhiri untuk sesi pertemuan webinar hari ini bersama Pak Subhan. Dan kalau misalkan nanti ada pertanyaan kembali, insya Allah nanti kalau misalkan ada waktunya dan cocok bersama Pak Subhan, kita akan undang kembali Pak Subhan dan kita akan diskusi kembali ya. Sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari Pak Subhan terkait materi kita siang hari ini. Silahkan kepada Pak Subhan untuk memberikan closing statementnya. Ya, makasih Mas Arif, Bapak Ibu sekalian. Terakhir kami berharap dengan adanya pemahaman K3 dan sharing session yang semakin masif kaitannya dengan K3 LMP ya, ke depan faktor K3 plus keamanan itu menjadi integrasi dan kebutuhan dalam membangun keberlangsungan usaha atau menjamin keberlanjutan bisnis ya. Tentu semuanya harus ada komitmen dan kolaborasi. Makanya tadi Mas Denny saya ajak kolaborasi juga dengan Sigap Center milik Astra, dengan WSO, dengan DK3N, dan lain-lain ya, supaya semakin maju, semakin berkembang,
dan cuan lah. Cuan itu tidak hanya rupiah, tapi juga keberkahan, silaturahim, dan sebagainya. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak Pak Subhan dan juga teman-teman semuanya. Dan izin Pak Subhan, nanti kita akan untuk acara hari ini masih akan berlanjut untuk untuk pemutaran door prize. Tapi kalau Pak Subhan ingin live duluan, dipersilahkan, tidak apa-apa. Terima kasih banyak Pak Subhan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk para peserta dan keberkahan untuk Pak Subhan. Terima kasih Pak Subhan sekali Terima lagi. kasih, Terima kasih Bapak Ibu Ya, sekalian. oke, baik. Saya izin Selamat sore dulu ya, Pak. thank you. Baik, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk yang sesi terakhir kita akan putarkan door prize untuk satu orang pemenang. Bagi Bapak Ibu yang masih standby, siap-siap ya. Nanti namanya kalau misalkan muncul, silahkan bisa klik raise hand. Nanti kita akan putarkan ya setelah ini. Dan persyaratannya untuk bisa mendapatkan auditor SMK 3 ini adalah wajib sudah pernah tersertifikasi ahli K3 umum ya. Baik, kita putarkan Bapak Ibu. Selamat kepada Pak Wiki Yoga. Oke, saya cek dulu apakah ada. Oh, tidak ada. Kita putar lagi. Pak Joseph Keliat, apakah ada? Tidak ada. Kita putar lagi. Pak Tajudin. Oke, ada Pak Tajudin Erang ya, mendapatkan satu door prize sertifikasi auditor SMK 3 Kemenaker RI. Dan setelah ini saya akan hubungi Pak Tajudin terkait dengan persyaratannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada sesi siang sampai dengan sore hari ini. Pastikan Bapak Ibu semuanya sudah mengisi absensi. Saya akan kirimkan lagi absensinya di kolom chat ya. Silakan bagi yang belum mengisi absensi bisa mengisi absensi terlebih dahulu, dan pastikan juga sudah masuk ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu. Pastikan juga teman-teman semuanya kalau ingin mendownload kalau ingin mengakses materinya, silahkan bisa langsung meluncur ke aplikasi Mika Super App K3. Caranya sudah saya informasikan di kolom chat Zoom. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa lagi di pekan depan, di Sabtu depan. Dan tentunya Sabtu depan kita kembali lagi di pukul 13.00 ya Bapak Ibu semuanya. Sampai dengan 15.00. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di Sabtu depan. Bapak Ibu terima kasih semuanya. Salam safety.